Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Madani, NIM 12300250023 akan menjelaskan mengenai pengaturan suhu tubuh. Yang pertama, ada pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisika. Yang kedua, pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme. Yang ketiga, suhu tubuh normal berdasarkan usia. Yang keempat, suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Dan yang terakhir, ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan pengaturan dan perubahan suhu tubuh. Nah, poin yang pertama adalah pengaturan suhu tubuh dengan kaidah fisika. Nah, apa sih pengaturan suhu tubuh manusia dan kaidah fisika? Ia adalah proses termoregulasi homeostasis yang menggunakan prinsip fisika. Contohnya seperti radiasi, konveksi, konduksi, dan evaporasi untuk mempertahankan suhu inti tetap stabil. Umumnya dia normalnya sekitar antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, di sini hipotalamus berperan sebagai termostat utama yang mengatur pelepasan panas saat panas atau meningkatkan produksi panas saat dingin. Nah, pengaturan suhu tubuh manusia bisa dijelaskan dengan kaidah fisika, terutama konsep perpindahan panas dan keseimbangan energi. Intinya, tubuh berusaha menjaga suhu tetap stabil kurang lebih antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama ada prinsip dasar atau keseimbangan energi. Nah, secara fisika, suhu tubuh diatur oleh keseimbangan, yang dimana panas yang dihasilkan adalah panas yang dilepas. Jika panas yang dihasilkan lebih besar, maka suhu akan naik. Nah, jika sebaliknya, jika panas yang dilepas lebih besar, maka suhu akan turun. Di sini sumber panas tubuh berasal dari metabolisme atau reaksi kimia dan sel. Yang kedua, ada mekanisme perpindahan panas. Di sini tubuh melepas atau menerima panas melalui 4 cara utama dalam fisika. Yang pertama, ada konduksi atau hantaran. Panas berpindah lewat kontak langsung, contohnya duduk di lantai dingin. Di situ tubuh akan kehilangan panas. Yang kedua, ada konveksi atau aliran fluida, yaitu panas dibawa oleh udara atau cairan yang bergerak. Contoh, angin membuat tubuh terasa lebih dingin. Yang ketiga, ada radiasi atau pancaran, yaitu panas dipancarkan tanpa media. Contohnya, tubuh memancarkan panas ke lingkungan lebih dingin. Yang keempat, ada evaporasi atau penguapan. Di sini panas hilang saat keringat menguap. Ini sangat penting saat suhu lingkungan tinggi. Nah, di sini ada poin ketiga, yaitu pengatur utama seperti termostat. Tubuh punya pengatur suhu di otak, yaitu hipotalamus. Cara kerjanya seperti sistem kontrol dalam fisika. Jika suhu naik, aktifkan pelepasan panas. Jika suhu tubuh turun, aktifkan produksi panas. Di sini ada poin keempat, yaitu respon tubuh berdasarkan fisika. Saat tubuh kepanasan, pembuluh darah melebar dan panas mudah keluar. Contohnya radiasi dan konveksi. Terus ada berkeringat atau evaporasi meningkat. Nah, saat tubuh kedinginan, pembuluh darah akan menyempit dan mengurangi kehilangan panas, dan menggigil itu menghasilkan panas dari kontraksi otot seperti energi mekanik dan panas. Kesimpulannya adalah, pengaturan suhu tubuh adalah proses keseimbangan antara produksi dan pelepasan panas yang mengikuti prinsip fisika, terutama perpindahan kalor dan hukum termodinamika, dengan hipotalamus sebagai pengontrol utama agar suhu tetap stabil. Poin yang kedua adalah pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme. Nah, apa sih pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme? Ia adalah proses homeostatis di mana tubuh memproduksi atau melepaskan panas melalui reaksi kimiawi, contohnya seperti oksidasi makanan. Nah, untuk mempertahankan suhu inti yang stabil umumnya sekitar 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Di sini hipotalamus juga berperan sebagai pusat kendali mengatur laju metabolisme atau produksi panas dan mekanisme fisik, yaitu melepasan panas. Nah, pengaturan suhu tubuh manusia berdasarkan kaidah metabolisme fokus pada bagaimana reaksi kimia dalam tubuh menghasilkan dan mengatur panas. Yang pertama ada konsep dasar metabolisme. Metabolisme adalah semua reaksi kimia dalam tubuh yang menghasilkan energi. Energi ini sebagian besar berubah menjadi panas atau kalor. Jadi, semakin tinggi metabolisme, semakin banyak panas yang dihasilkan.
Yang kedua, hubungan metabolisme dengan suhu tubuh. Nah, tubuh menjaga suhu tetap stabil dengan cara mengatur laju metabolisme. Seperti metabolisme meningkat, maka produksi panas naik dan suhu tubuh juga naik. Nah, jika metabolisme menurun, maka produksi panas juga turun dan suhu tubuh juga turun. Nah, yang ketiga ada peran hipotalamus. Hipotalamus berfungsi sebagai pengatur utama, yaitu untuk mendeteksi perubahan suhu darah dan juga mengatur aktivitas metabolisme tubuh. Contohnya, saat dingin hipotalamus meningkatkan metabolisme dan saat panas metabolisme diturunkan. Yang keempat, mekanisme saat kedinginan. Untuk menaikkan suhu, tubuh meningkatkan metabolisme, yaitu contohnya seperti menggigil, kontraksi otot, dan energi kimia itu adalah panas. Yang kedua, termogenesis yaitu non-shivering, peningkatan metabolisme tanpa menggigil, terutama oleh hormon. Yaitu peran hormon itu ada tiroksin dari kelenjar tiroid, yaitu meningkatkan laju metabolisme. Lalu ada adrenalin, yaitu mempercepat produksi energi dan panas. Yang kelima ada mekanisme saat kepanasan. Untuk menurunkan suhu, tubuh menurunkan produksi panas, yaitu penurunan aktivitas metabolisme, mengurangi produksi hormon pemicu metabolisme, dan juga fokus ke pelepasan panas, seperti keringat dan vasodilatasi. Yang keenam ada energi dan panas, yaitu kaidah metabolisme. Dalam metabolisme berlaku prinsip energi kimia dari makanan, yaitu energi mekanik dan panas. Sebagian besar energi akan menjadi panas, sehingga makan banyak akan membuat metabolisme naik dan suhu bisa sedikit meningkat. Sebaliknya, jika kita kurang makan, maka metabolisme akan turun dan tubuh lebih mudah dingin. Kesimpulannya, pengaturan suhu tubuh menurut kaidah metabolisme terjadi melalui pengaturan laju reaksi kimia dalam tubuh. Saat dingin, metabolisme ditingkatkan untuk menghasilkan panas, sedangkan saat panas, metabolisme diturunkan agar suhu tetap stabil. Yang ketiga adalah suhu tubuh normal berdasarkan usia. Di dunia medis, yang umum digunakan yaitu pada bayi dari umur 0 sampai 1 tahun, yaitu suhu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Pada bayi, suhu tubuh cenderung lebih mudah berubah karena sistem pengatur suhu tubuhnya belum matang. Yang kedua pada anak-anak dari umur 1 tahun sampai 12 tahun. Suhu normalnya adalah 36,0 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Suhunya masih sangat fluktuatif atau masih bisa berubah-ubah dan turun naik, terutama saat aktivitas tinggi atau sakit. Pada remaja dan dewasa, kurang lebih umur 13 tahun, suhu normalnya adalah 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Suhunya relatif stabil karena metabolisme dalam sistem regulasi sudah optimal. Lalu pada lansia, kurang lebih umur 60 tahun, itu suhu normalnya 35,8 derajat Celcius sampai 36,5 derajat Celcius. Yaitu dia cenderung lebih rendah karena metabolismenya juga menurun. Respon tubuh terhadap perubahan suhu juga berkurang. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui. Suhu tubuh normal bisa berbeda tergantung waktu. Biasanya saat pagi dia lebih rendah dan saat sore lebih tinggi. Yang kedua ada aktivitas fisik, kondisi kesehatan, serta lokasi pengukuran. Contohnya seperti mulut, ketik, atau rektal. Kesimpulannya, suhu tubuh normal berbeda sesuai usia. Bayi dan anak cenderung lebih bervariasi. Dewasa stabil dan lansia sedikit lebih rendah karena penurunan metabolisme. Nah, poin yang keempat adalah penjelasan suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Karena hasil pengukuran bisa berbeda tergantung lokasi. Di sini suhu tubuh berdasarkan lokasi pengukuran. Yang pertama ada mulut atau oral, di mana suhu tubuh yang normal itu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Di sini, di pengukuran bagian tubuh ini paling sering digunakan, dan dia cukup akurat untuk orang dewasa. Yang kedua ada ketiak atau aksila, di mana suhu yang normalnya adalah 36, derajat Celcius sampai 37,0 derajat Celcius. Biasanya di sini lebih rendah
kurang lebih 0,5 derajat Celcius dari oral. Dia mudah dan aman sering untuk bayi dan anak. Yang ketiga ada rektal atau anus. Suhu normalnya 37,0 derajat Celcius sampai 38,0 derajat Celcius. Ia paling akurat mencerminkan suhu inti tubuh, biasanya lebih tinggi kurang lebih 0,5 derajat Celcius dari oral. Yang keempat ada telinga, yaitu timpani. Suhu normalnya adalah 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius, yaitu mengukur suhu dekat otak. Cepat tapi posisi alatnya harus tepat. Yang kelima ada dahi, yaitu temporal. Suhu normalnya yaitu 36,0 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Ia menggunakan termometer inframerah. Praktis tapi bisa dipengaruhi suhu lingkungan. Nah, yang harus kita ketahui, kenapa sih bisa berbeda? Yaitu perbedaan suhu terjadi karena kedekatan suhu dengan inti tubuh. Yang kedua ada paparan lingkungan luar, aliran darah di area tersebut. Jadi, suhu tubuh yang normal itu tidak selalu sama di setiap bagian tubuh. Rektal paling tinggi dan paling akurat, sedangkan ketiak cenderung lebih rendah. Pemilihan lokasi pengukuran harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Dan pembahasan yang terakhir adalah beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh, baik peningkatan maupun penurunan suhu. Yaitu yang pertama, saat penyakit dengan suhu tubuh meningkat, demam. Yang pertama ada demam, terjadi saat suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Itu biasanya akibat infeksi atau virus dan bakteri. Yang kedua ada influenza, yaitu disebabkan virus flu. Gejalanya ialah demam, batuk, pilek, dan lemas. Yang ketiga ada demam berdarah, disebabkan oleh virus, dan suhu tinggi mendadak bisa sangat berbahaya. Yang keempat ada tifus, yaitu infeksi bakteri salmonella, yaitu demam, naik bertahap, lemas, gangguan pencernaan. Yang kelima adalah COVID-19, yaitu infeksi virus corona. Gejala umumnya adalah demam, batuk, dan sesak nafas. Lalu untuk penyakit dengan suhu tubuh menurun yaitu hipotermia. Biasanya suhu tubuh kurang dari 35, derajat Celcius. Yaitu terjadi karena paparan dingin ekstrim. Yang kedua adalah hipoglikemia, yaitu kadar gula darah rendah dan bisa menyebabkan tubuh dingin dan berkeringat. Yang ketiga ada sepsis, yaitu infeksi berat dalam tubuh. Bisa menyebabkan demam tinggi atau justru suhu sangat rendah. Gangguan pengaturan suhu ada hipertiroidisme, yaitu metabolisme meningkat, tubuh mudah panas dan berkeringat. Yang kedua ada hipotiroidisme, yaitu metabolisme menurun dan tubuh mudah merasa dingin. Kesimpulannya adalah perubahan suhu tubuh bisa menjadi tanda berbagai penyakit, mulai dari infeksi, sehingga gangguan metabolisme dan kondisi darurat seperti hipotermia atau sepsis. Sekian penjelasan materi mengenai pengenalan suhu tubuh dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.